Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para jamaah dari Ma'had Babus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita sama-sama belajar mengenal tentang Al-Khulafa'ur Rasyidun. Siapakah mereka dan bagaimana keutamaan mereka dan bagaimana perjuangan mereka dalam meneruskan tongkat estafet dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam ke penjuru dunia sampai akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan bisa mengenal Islam ya. Dengan perantara mereka. Al-Khulafa'ur Rasyidun ya. Al-Khulafa ya jamak dari khalifah yaitu penguasa tentunya, ya disebut khalifah karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar adalah khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani yakhluf, menggantikan. Kalau khalifah artinya menggantikan. Sebelumnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar adalah khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar khalifati Rasulillah. Umar adalah penggantinya Nabi, yaitu penggantinya Nabi Abu Bakar, kemudian penggantinya Abu Bakar adalah Umar, kemudian setelahnya adalah Utsman, kemudian setelahnya Ali. Ali kemudian menggunakan istilah Amirul Mukminin. Sebagian ulama masukkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib termasuk dari Khulafaur Rasyidun. Para jamaah Ma'had Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah datang beberapa nas yang khusus menjelaskan tentang keutamaan Khulafaur Rasyidun. Tentunya para sahabat adalah orang yang mulia, ya, para sahabat ya adalah orang yang mulia. Kemudian datang nas secara khusus tentang Khulafaur Rasyidun. Adapun dalil tentang keutamaan para sahabat sangat banyak ya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia ya. Kemudian juga misalnya Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum Ansar ya. Ya, kaum muhajirin ya khulafaur rasyidun di antaranya yang paling utama di antara mereka. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siapkan surga bagi mereka ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya Allah mengatakan radhiyallahu, laqad radhiyallahu, Allah telah ridha kepada mereka. Intinya ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat sangat banyak. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para sahabat sangat banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya lagi. Jadi para sahabat generasi yang terbaik. Ini adalah perkara yang sangat wajar, sangat logis bagi orang yang berfikir. Bagaimana tidak para sahabat adalah generasi yang terbaik karena mereka dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau heran, saya kadang-kadang heran lihat seorang syekh kok bisa akhlaknya seperti itu ya. Kemudian setelah dikabarkan syekh ini ternyata muridnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka kita jadi tidak heran karena kita tahu bagaimana biografi Syekh bin Baz rahimahullah, yang sangat zuhud, sangat alim, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah. Kalau dia punya murid ya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita lihat kagum melihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan kezuhadannya, dengan ketakwaannya, dengan tawadhu'nya. Kita tidak heran karena gurunya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala misalnya ya. Demikian juga Syekh Utsaimin, muridnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi kalau kita baca tentang para sahabat, bagaimana kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana tawadhu mereka, dan luar biasanya mereka, mungkin kita heran seakan-akan ini adalah dongeng yang tidak pernah terjadi. Tetapi ternyata diriwayatkan dengan sanad yang sahih tentang bagaimana perjuangan mereka, tentang akhlak mereka. Namun kita bilang idza urifa sabab batal al ajab, seperti yang dikatakan, kalau sebab sudah diketahui maka tidak perlu takjub.
Ya. Kalau kita tahu sebabnya guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajar. Ini murid-murid spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ya. Maka kita tidak usah heran kalau melihat bagaimana biografi mereka yang menakjubkan karena guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza urifa sababatul ajab. Ya, kemudian selain itu mereka lah generasi pertama yang mempraktikkan Al-Qur'an. Ayat-ayat turun tentang mereka. Menakjubkan. Ayat-ayat Tuhan Rabbul Alamin menurunkan ayat-ayat tentang mereka. Mereka menerapkan ayat-ayat Allah dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau mereka melakukan kesalahan maka ditegur langsung oleh Nabi atau ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah pernah berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu melakukan azal, ya, perbuatan azal yaitu mengeluarkan air mani dari rahim istri. Wal Qur'anu yanzil, sementara Al-Qur'an turun. Apa maksud dari Jabir bin Abdullah? Maksudnya seandainya hal itu dilarang, tentu Allah akan menurunkan teguran. Ketika Allah tidak menurunkan teguran, berarti hal tersebut tidak dilarang. Ini secara umum tentang para sahabat. Sekarang setelah kita tahu keutamaan sahabat, kita khusus tentang keutamaan Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun. Telah datang beberapa hadis misalnya tentang keutamaan Khulafaur Rasyidun secara global seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Suatu hari Rasulullah sallallahu memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena sampai masuk ke dalam hati, wa dzarafat minhal uyun, sampai kemudian kami menangis mendengar nasihat tersebut. Kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akanlah nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, ya. Wa in ta'ammara alaikum abdan habashi, ya. Wassam wa ta'ah, aku wasiat kepada kalian untuk dengar dan taat, ya. Wa in ta'ammara alaikum abdan habashi, meskipun ternyata yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, ya. Kemudian Rasulullah SAW sampai pada kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, ya. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku. Adzu 'alaiha bin nawajid, hendaknya kalian menggigit sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan perkara yang bid'ah adalah perkara yang sesat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun, ya. Dan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafun nubuwati 30 sanah. Ya. Sungguhnya kekhilafan nubuwah 30 tahun. Kemudian mulkun yu'tihillahu may yasha. Setelah itu Allah memberikan mulkan, kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Nabi menaskan bahwasanya, mentansiskan, menyatakan bahwasanya khilafatun nubuwah, yaitu kekhilafahan yang berjalan di atas manhaj Nabi ada 30 tahun, selama 30 tahun. Para ulama berusaha menghitung tentang khilafatun nubuwah. Maka dimulai dengan khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, coba kita tulis di sini. Ya. Jadi kekhilafahan kenabian nubuwah maksudnya di atas manhaj Nabi 30 tahun. 30 tahun tersebut dari Abu Bakar, misalnya Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq.
Yaitu dua tahun sanatain wa salasa asyhur. 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Setelah itu Umar bin Khattab 10 tahun ya. 10 tahun. Kemudian yang kedua, yang ketiga Utsman bin Affan 12 tahun. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu 4 tahun 9 bulan. Kemudian ditambah Hasan. Yang kelima Al-Hasan bin Ali. Itu 6 bulan. Umar 12 tahun 6 bulan ya. Coba kita hitung totalnya ya. Dari tahunnya ya. 2 tambah 10 12, 12 tambah 12 24. 24 tambah 4 28. 28 tahun. Kemudian 3 tambah salah ini. Umar 6 bulan. 3 tambah 6 9 bulan. 9 tambah 9 18, 18 tambah 6 24 pas. Jadi total adalah 30 tahun. Total 30 tahun. Jadi inilah khilafah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah khulafaur rasyidun. Sebagian memasukkan Hasan bin Ali ya. Termasuk Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu yang di mana beliau mengalah kemudian memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Inilah khulafaur rasyidun yang Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Ya, wa sunnatal khulafa'ir rasyidin dan ikutlah sunnah para khulafa'ur rasyidun yaitu khalifah yang rasyid yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Al-Mahdi yang mendapatkan Al-Mahdiyin min ba'di yang mendapat petunjuk setelahku. Datang orang-orang hebat setelah mereka, ada Muawiyah, kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, ya mungkin ada khalifah-khalifah yang hebat tetapi mereka tidak seperti orang-orang ini. Ini orang-orang hebat, terutama 4 orang tersebut. Kemudian jadi keutamaan Khulafaur Rasyidun kita tulis ini. Rasyidin. Pertama, keutamaan mereka banyak, di antaranya mereka sebagai sahabat. Dan keutamaan sahabat Nabi. Tadi sudah kesinggung. Kemudian mereka disebut dengan apa namanya? Kekhilafahan mereka disebut dengan khilafah an-nubuwah, khilafatun nubuwah. Ya, sebagaimana ini bahasannya. Ya, khilafatun nubuwah disebut dengan khilafah kenabian, perhatikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan mereka yang berikutnya adalah Nabi secara khusus menyebut teladan mereka dengan sunnah. Mereka dengan nama sunnah. Sunnah khulafa. Sunnah khulafa. Dan Nabi menyuruh dan sunnah khulafa ini adalah solusi. Mengikuti sunnah khulafa adalah solusi.
Rasyidin adalah solusi jalan keluar dari fitnah, dari bid'ah. Baik, ini di antara keutamaan Khulafaur Rasyidin. Kemudian di antaranya, mereka inilah orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka 4 orang pertama yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, ini di antara keutamaan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil jannah. Kemudian Umar fil jannah. Umar di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman fil jannah. Subhanallah. Ali fil jannah. Baru kemudian Rasulullah menyebutkan yang lainnya. Jadi mereka ini yang pertama kali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 orang ini dijamin masuk surga dalam hadis al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian di antara keistimewaan mereka punya hubungan dan kekerabatan dengan Nabi. Coba kita tulis Abu Bakar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kemudian Ali. Banyak ya. Perhatikan apa hubungan Nabi dengan Abu Bakar? Jelas, Abu Bakar adanya mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mertua Nabi. Kenapa mertua? Karena Nabi menikah dengan Aisyah. Sehingga Abu Bakar mertua Nabi. Umar apa? Sama, mertua Nabi juga. Umar mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman mantunya Nabi. Utsman adalah mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantu Nabi. Utsman mantunya Nabi ya. Karena Utsman menikah dengan Ruqayyah kemudian menikah dengan Ummu Kulsum ya. Utsman menikah dengan pertama Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Ali sama, Ali mantu Nabi dan sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah mantu Nabi, sepupu Nabi dan mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar menikah dengan Nabi menikah dengan Hafsah ya, putri Umar bin Khattab. Inilah gambaran sederhana tentang Khulafaur Rasyidun ya. Dan kita akan mulai dengan khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tolong dihapus ya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas setelah ini tentang khalifah yang pertama ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kita adalah afdhalun nas, afdhalul ummah ba'da nabiyyiha. Ya, adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib berkata ya, "Ala uhadditsuka ya Abu Juhaifah bi afdhalin nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Juhaifah, kata Ali, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu, kata Abu Juhaifah, bala, iya. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang terbaik. Dalam hadis kata Umar bin Khattab, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha
bihim, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang yang dibandingkan dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau berkata, "Kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an." Para salaf dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak mereka tentang Al-Qur'an. Ini perkara yang menakjubkan, bagaimana salaf mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi ini sunnahnya para salaf, karena mencintai Abu Bakar dan Umar adalah agama. Sekali lagi, mencintai Abu Bakar dan Umar adalah agama. Dengan mencintai mereka, kita akan mencintai para sahabat, ya. Karena mereka adalah para sahabat yang termulia, yang dengan para sahabatlah sampailah agama ke seluruh penjuru dunia ini, ya. Taib, kita akan masuk pertama kepada tentang nasab Abu Bakar. Kita akan bahas nasab Abu Bakar, kemudian tentang kelahiran Abu Bakar, kemudian istri-istri keluarganya, kemudian juga fisik Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum kita membacakan tentang sirahnya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, nama beliau ada yang mengatakan Atik, ada yang mengatakan Abdullah. Atik adalah gelar, ya. Tapi banyak yang membenarkan namanya adalah Abdullah. Adapun ayahnya adalah Abu Quhafah. Abu Quhafah, makanya dia disebut Abu Bakar bin Abi Quhafah, ya. Dan Abu Quhafah namanya Utsman. Abu Quhafah namanya Utsman, seperti yang disebut dalam sirah Ibnu Hisham, ya. Sehingga kalau kita sebut nama Abu Bakar adalah Abu Bakar, namanya adalah Abdullah bin Utsman. Utsman maksudnya Abu Quhafah. Abdullah bin Utsman. Bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, ya. Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, dan seterusnya. Jadi rupanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini nasabnya kembali kepada Taim, makanya disebut Abu Bakar At-Taimi. Abu Bakar At-Taimi. Ya, setelah At-Taim kemudian ketemu dengan Murrah bin Ka'ab, dan Murrah bin Ka'ab berarti ketemu dengan jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek Abu Bakar dan kakek Nabi bertemu pada Murrah bin Ka'ab, ya. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya, dan kita tahu dari sini bahwasanya Abu Bakar adalah orang Quraisy. Jadi disebut dengan At-Taimi. At-Taimi yaitu dinisbahkan kepada nama kakek Abu Bakar sebelum bertemu dengan nasabnya Nabi. Sebelum bertemu dengan nasabnya Nabi, jadi At-Taimi, makanya Abu Bakar At-Taimi. Tapi kita akan sebutkan tentang keluarga Abu Bakar, ya. Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu. Namanya tadi saya sebutkan, ya, Abdullah bin Utsman At-Taimi. At-Taimi Al-Qurashi. Karena nasabnya kembali kepada Nadhr bin Kinanah, dan semua yang keturunan Nadhr bin Kinanah adalah Quraisy. Nadhr bin Kinanah itulah nenek moyangnya Quraisy. Semua yang nasabnya kembali kepada Nadhr ibn Kinanah maka dia adalah Quraisy. Termasuk di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar karena dia kembali kepada At-Taimi, kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib sampai pada bin Nadhr ibn Kinanah. Dia adalah Quraisy. Kemudian ayahnya Utsman yaitu Abu Quhafah, ayah beliau. Itu Utsman Abu Quhafah. Ya. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Yaitu 8 Hijriah. Jadi belakangan, ayahnya masuk Islam belakangan. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW di Mekah, maka Abu Bakar membawa ayahnya. Sampai Nabi mengatakan, biarkan, kenapa kau tidak biarkan ayahmu di rumah? Fana'tih, kami yang datang kepada ayahmu. Sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu punya beberapa istri. Ya.
keluarganya. Istri. Di antaranya Qutailah binti Abdul Uzza. Dari Qutailah ini beliau punya anak, di antaranya adalah Abdullah dan Asma. Asma binti Abi Bakar. Kemudian beliau punya istri juga Ummu Ruman. Ummu Ruman dari anaknya adalah Aisyah, Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian istri beliau juga di antaranya adalah Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah. Jadi Kharijah ini radhiyallahu anhu adalah seorang Ansari yang ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berhijrah, dia nginap di rumahnya ini. Ya, dia nginap di rumahnya Kharijah. Kemudian akhirnya Abu Bakar menikah dengan putrinya Habibah binti Kharijah, punya anak Ummu Kulsum kalau tidak salah namanya. Kemudian di antara istri Abu Bakar adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais. Dari anaknya adalah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad. Ya. Asma binti Umais sebagaimana kita ketahui, dia seorang wanita solehah yang awalnya adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib bahkan berhijrah dengan Ja'far bin Abi Thalib ke negeri Habasyah. Kemudian pulang setelah perang Khaybar. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib masuk dalam perang Mu'tah dan meninggal dalam perang Mu'tah. Setelah itu dia dinikahi oleh Abu Bakar. Dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Muhammad bin Abi Bakar lahir ketika Haji Wada, yaitu di Dzulhulaifah di Bir Ali, sebagaimana telah kita sampaikan tentang kisah Haji Wada. Jadi ketika sampai di Bir Ali, ketika Rasulullah SAW akan berangkat menuju Mekah melakukan Haji Wada, ternyata Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, ya. Muhammad bin Abi Bakar, ya. Kemudian akhirnya ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka kemudian Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, dari sini kita tahu bahwasanya ya beliau memiliki keluarga yang Islami, ya. Jadi semua Abu Bakar sahabat, bapaknya juga sahabat, kemudian anak-anaknya juga sahabat. Ini semua sahabat, Abdullah, Asma, Abdurrahman, Aisyah, Ummu Kulsum, Muhammad, ya. Semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian cucunya, ya, Asma menikah dengan Zubair bin Awam, lahir punya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Jadi berapa marhalah nih, berapa derajat, ya. Kakek buyut, kemudian kakek, kemudian anak, kemudian buyut. Jadi generasi pertama Utsman, generasi kedua Abu Bakar, generasi ketiga anaknya, generasi empat. 4 generasi semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ya dari sini menunjukkan 4 generasi semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini langka, ya, didapatkan di kalangan para sahabat, ya. Istri-istri beliau juga semua muslimah kecuali Qutailah. Qutailah wallahu alam, ya, sepertinya beliau dalam kondisi musyrikah. Kan dalam hadis terakhir disebutkan ketika perjanjian Hudaybiyah, Qutailah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Asma. Maka Asma binti Abi Bakar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ja'at ummi wahia raghibah, ya Rasulullah, ibuku datang ingin bertemu dengan aku. Afa asili ummi, apakah aku menyambung silaturahmi dengan ibuku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sili ummak, sambunglah silaturahmi dengan ibumu, ya, menunjukkan bahwasanya dia wanita musyrikah. Istrinya Abu Bakar, Qutailah binti Abdul Uzza, wanita
musyrikah. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala. Adapun fisik Abu Bakar, ya. Kemudian fisik Abu Bakar fisik beliau adalah putih dan kurus. Putih. Ya, sampai makanya dalam hadis sampai saking kurusnya sarung beliau sering melorot ya. Sarung beliau sering melorot. Putih. Kenapa saya harus menyampaikan putih ini? Karena ada sebagian orang Syiah yang menghina Aisyah. Ketika Aisyah diberi nama oleh Nabi SAW dengan ya Humaira, wahai wanita yang saking putihnya sampai terlihat rona-rona merah di pipinya, dipanggil dengan ya Humaira. Ada orang Syiah mengatakan, ya gimana Aisyah itu hitam, bukan putih. Ya. Sampai dia ceramah seperti itu. Aisyah itu hitam tidak putih. Kenapa hitam? Bapaknya hitam Abu Bakar. Ini dusta ya. Pertama kelaziman dari tuan tersebut menuduh Abu Bakar hitam, kemudian menuduh Aisyah hitam, menuduh Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang tidak tepat. Masa Aisyah hitam dipanggil Humaira? Bahkan ada yang lebih parah dari mereka mengatakan Humaira jamak atau itu adalah tasghir dari himara, dari keledai betina. Ya, ini semua orang-orang Syiah ngawur ya. Seakan-akan Nabi panggil istrinya wahai keledai betina. Ya ini ngawur, tidak mungkin Nabi memiliki kata-kata yang kotor seperti itu. Tapi Abu Bakar adalah fisiknya putih dan orangnya kurus. Makanya sarungnya sering melorot. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar, semua yang di bawah mata kaki maka di neraka. Maka Abu Bakar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sarungku sering melorot, gimana ya Rasulullah? Illa anni ata'ahduhu, kecuali aku jaga-jagain maka tidak melorot. Kata Rasulullah SAW, lasta minal khuyala, engkau bukan termasuk mimman fa'ala khuyala, engkau bukan termasuk orang-orang yang melakukannya karena sombong. Jadi Rasulullah SAW memuji Abu Bakar dengan mengatakan engkau tidak sombong. Ini secara fisik beliau seperti itu, kurus, kemudian putih. Adapun akhlak, maka akhlak beliau sangat banyak. Di antaranya beliau adalah seorang yang pemalu dan mudah hati lembut, mudah nangis. Mudah nangis. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar rajulun raqiqul qalb. Hatinya lembut ya Rasulullah. Mudah menangis. Kalau baca nangis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena lembutnya hati Abu Bakar radhiyallahu taala, mudah sekali menangis ya. Dan itu ma'ruf, mereka tahu Abu Bakar kalau jadi imam suka menangis. Tidak menunjukkan tentang lembutnya hatinya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakar li falyusalli bin nas. Tetap suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Ini di antara akhlak beliau ya. Kemudian beliau akhlaknya di antaranya mudah bergaul. Makanya beliau pedagang besar, ini kelaziman beliau pedagang besar sehingga beliau sering bersafar. Beliau pedagang besar. Sehingga banyak kenalan. Banyak kenalan dan banyak tahu tentang jalan. Banyak tahu tentang daerah-daerah. Banyak sekali beliau tentang daerah. Bukti akan hal ini dari mana? Buktinya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang kenal Abu Bakar. Sampai Nabi jalan di depan, Abu Bakar di belakang, orang tanya, "Ya Abu Bakar, siapa di depanmu?" Siapa orang di depan? Maka Abu Bakar mengatakan, "Hadza hadin ila tariq." Ini adalah penunjuk jalan. Ini adalah penunjuk jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penunjuk, kata Abu Bakar, ini adalah penunjuk jalan. Artinya orang tidak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang kenal Abu Bakar. Ya. Kemudian juga ketika Abu Bakar akan diusir, akan pergi meninggalkan kota Makkah, dia ketemu dengan Ibnu Dugunnah dan Ibnu Dugunnah mengenal dia. Akan kita sebutkan sebentar lagi. Padahal itu dari kabilah Qarah, kabilah lain. Jadi Abu Bakar orangnya gaul. Ya.
Ini menunjukkan dia. Seperti juga makanya Abu Bakar mudah untuk berdakwah. Maka ketika dia berdakwah, orang-orang pada langsung masuk Islam cepat. Seperti Utsman masuk Islam gara-gara Abu Bakar, ya. Talha, ya. 5 orang. Abdurrahman bin Auf yang dijanjikan masuk surga, 5 orang masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orangnya mudah bergaul. Kemudian karena dia suka pedagang besar sehingga dia banyak kenalan dan dia juga tahu daerah-daerah. Di antara bukti yang bahwasanya Rasulullah Abu Bakar tahu tentang daerah-daerah ketika Qitalul Murtaddin. Qitalul Murtaddin dalam perang melawan orang-orang murtad. Jadi Abu Bakar ini sampai dia kirim pasukan ke negeri Syam, dia pergi kirim pasukan ke Persia dan dia atur 11 pasukan nanti dari sini ke sini. Dia ngerti betul jarak-jarak. Wallahu alam seperti seakan-akan dia ada punya GPS melihat bagaimana peta Jazirah Arab. Itu sangat nampak ketika dalam perang melawan orang-orang murtad. Bagaimana Abu Bakar sangat cerdas, dia mengatur pasukannya dengan 11 pasukan kalau tidak salah dia bagi sebelah sini nanti setelah ini ke sini ketemu sempat atau tidak. Ini semua butuh kecerdasan dalam mengatur pasukan-pasukan. Kemudian di antara sifat beliau ya memiliki sifat-sifat yang mirip dengan sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi. Seperti dalam hadis ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi keluar meninggalkan kota Mekah untuk bisa beribadah, dia ingin pergi tempat jauh. Di tengah jalan dia ketemu dengan Ibnu Duguna. Ibnu Duguna adalah salah seorang pemimpin kabilah dari kabilah Qurah. Maka dia tahan Abu Bakar. Kenapa kau harus pergi ke kota Mekah? Kenapa kau tinggal di kota Mekah? Karena penduduk kota Mekah intimidasi terhadap kaum muslimin. Menekan kaum muslimin. Maka Abu Bakar ingin keluar bebas beribadah kepada Allah. Maka Ibnu Duguna mengatakan, "Misluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti Anda wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Kau tidak boleh keluar, tidak boleh diusir. Mari saya pulang ya. Saya akan tanggung engkau. Maka kemudian Ibnu Duguna mengatakan, "Innaka la tasilur rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi. Tasdukul hadis, engkau suka jujur. Engkau suka membantu orang yang susah. Engkau suka menjamu tamu, engkau suka membantu orang yang kesulitan, subhanallah. Sifat-sifat yang persis dimiliki oleh Nabi SAW ketika Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Nabi. Ketika Nabi SAW datang oleh malaikat Jibril, Nabi gemetar, Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Bagaimana Nabi SAW bertemu dengan Khadijah, Khadijah menenangkan Nabi dengan mengatakan, "Kalla wallahi absyir." Sekali-sekali tidak, gembiralah. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla. Engkau membantu orang kesulitan. Wa taksibul ma'dum. Engkau kerja untuk membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Wa takrid dhaif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala na'ibil haq. Engkau membantu orang terkena musibah. Perkataan Khadijah tentang Nabi SAW persis seperti perkataan Ibnu Dugunah kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar masyhur orang yang baik. Sampai dari kabilah lain selain Quraisy dari tempat yang jauh kenal siapa Abu Bakar. Dia bilang, "Wahai Abu Bakar, seperti engkau tidak pantas keluar, tidak pantas diusir karena kau begini. Seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah tentunya akhlaknya sangat banyak. Ini di antaranya adalah kejujurannya ya. Taib, kita bahas lagi tentang keistimewaan Abu Bakar. Abu Bakar memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pertama, diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq. As-Siddiq artinya yang selalu membenarkan. Nabi yang memberi gelar tersebut dalam banyak hadis ya. Di antaranya seperti hadis ketika Nabi SAW sedang naik Jabal Uhud, Jabal Uhud bergetar. Dia mengatakan, "Uskun ya Uhud fa inna ma'alika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam engkau Jabal Uhud. Sungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi yaitu Rasulullah SAW, wa siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan Utsman dan Ali. Umar dan Utsman. Tapi Nabi menamakan Abu Bakar yang Siddiq. Contoh ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala,
tentang walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusarifuna fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam surat Al-Mu'minun. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka melakukan kemudian hati mereka menjadi takut. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka ini yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan mereka menjadi takut? Apakah humul ladzina yashrabuna al-khamr, mereka minum khamar, yaznun, mereka yang berzina, wa yasriqun, mereka mencuri?" Apa kata Nabi? "La ya ibnat as-siddiq." Bukan mereka begitu wahai putri As-Siddiq. Jadi Nabi panggil bapaknya Aisyah dengan As-Siddiq, itu Abu Bakar. La ya ibnat as-Siddiq. Bukan demikian wahai putri dari As-Siddiq. Tapi mereka adalah orang-orang yang beribadah, salat, puasa, kemudian mereka khawatir tidak diterima oleh Allah amalan mereka. Jadi maksudnya Nabi menamakan Abu Bakar yang As-Siddiq. Demikian juga orang-orang Nabi lebih populer lagi nama As-Siddiq ketika setelah Isra Mi'raj di Mekah, orang-orang mendustakan Isra Mi'raj Nabi. Jadi Nabi SAW setelah Isra Mi'raj, Nabi pulang sebelum subuh. Nabi ketemu dengan salah seorang kafir, entah Abu Jahal atau yang lainnya. Kemudian Nabi cerita, saya tadi pergi dari Masjidil Haram, saya pergi ke Baitul Maqdis, kemudian saya pulang tadi malam saya jalan, sekarang saya sudah pulang. Orang itu berkata, "Benar kok begitu Muhammad?" Kata Rasulullah, "Iya." "Kau jangan kemana-mana, saya akan kumpulkan orang." Orang semua dikumpulkan. Ini kesempatan untuk menggila-gilakan Muhammad. Dia kumpulkan orang semangat. Coba dengar Muhammad ngomong apa. Maka Rasulullah SAW cerita, saya tadi pergi ke sini, ke mana? Ke Baitul Maqdis dan saya pulang sebelum subuh. Oh, mereka di zaman tersebut yang mungkin sepeda aja belum ditemukan. Maka orang pada ada yang tepuk tangan, ada yang begini, bingung, semua bengong, tidak membenarkan. Tidak membenarkan. Sampai sampai ada yang tanya, Muhammad, kalau kau pernah ke Baitul Maqdis, coba sebutkan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis. Rasulullah SAW bingung waktu itu, karena dia waktu pergi ke Baitul Maqdis, dia tidak sedang selfie-selfian, tidak sedang pengen tahu bagaimana kondisi ornamen dari Baitul Maqdis. Dan tidak perhatian hal tersebut. Yang Allah tampakkan Baitul Maqdis di depan Nabi SAW. Maka Nabi bilang, dia begini, Baitul Maqdis itu begini, pintunya begini. Akhirnya orang kafir itu berkata, kalau yang ini benar, kalau yang tadi salah semua. Adapun ini benar, Muhammad benar. Akhirnya ketika itu sebagian orang murtad. Orang-orang pun datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, lihat temanmu itu. Kemarin dia begini, sekarang dia bilang dia pergi ke Baitul Maqdis sebelum subuh dia sudah pulang." Maka Abu Bakar berkata, "Kalau dia kabarkan kepadaku lebih parah daripada ini akan aku benarkan. Dia telah kabarkan kepadaku dia dapat wahyu dari langit. Lebih parah daripada ini, saya benarkan. Apapun yang Muhammad sebutkan saya akan benarkan." Maka disebutlah Abu Bakar yang As-Siddiq. Selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Di antara lagi dalilnya, seperti ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabat setelah sholat, kemudian Rasulullah SAW cerita kepada para sahabat, "Bainama rajulun yamshi bi baqarah," ada seorang berjalan dengan sapinya, "Idraki baha," kemudian naik di atas sapinya. Sapinya protes, "Inni lam urkab li hadza, inni lam ukhlaq li hadza. Innama khuliqtu lil harth." Dia protes sama tuannya, "Wahai tuanku, kenapa kau naik saya?" Sapi ngomong nih, "Wahai tuanku, kenapa kau naik saya? Aku diciptakan bukan untuk naiki, tapi aku diciptakan untuk membajak sawah, membajak tanaman." Para sahabat berkata, "Abaqaratun tatakallam?" Apakah ada sapi yang berbicara? Kata Nabi, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakr wa Umar." Sungguhnya aku beriman dengan kejadian ini. Dan Abu Bakar juga beriman dan Umar beriman, wa laisa huma samma, padahal keduanya lagi tidak hadir. Artinya apa? Nabi menjelaskan, saya ini ngomong apapun, kalau saya sebutkan pasti Abu Bakar membenarkan. Makanya adalah As-Siddiq yang selalu membenarkan. Di antara keistimewaan Abu Bakar, dialah satu-satunya yang ditunjuk jadi imam. Ketika Nabi sakit. Tadi sudah disebutkan, kata Rasulullah SAW, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar jadi imam, kata Nabi SAW. Kemudian antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dialah satu-satunya yang menemani Nabi di goa. Kata Allah, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan." Kata Allah, "Idz yaqulu li sahibihi
la tahzan innallaha ma'ana. Perhatikan. Dalam goa ketika Abu Bakar ketakutan, maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya. Di sini Allah menamakan Abu Bakar dengan sahabat Nabi. Idz yaqul li sahibihi, berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Perhatikan. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Nabi tidak mengatakan Allah bersama saya, tapi bersama kita. Kita di sini maksudnya apa? Nabi dan Abu Bakar. Di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dialah satu-satunya yang menemani Nabi berdoa di Aris, ya, ketika perang Badar. Jadi para sahabat sudah maju dalam medan pertempuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Siapakah di Aris seperti ada bangunan kecil-kecilan? Nabi dibangun untuk Nabi untuk mengawasi peperangan. Nabi berdoa di situ. Siapa yang menemani Nabi berdoa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi tentu tidak milih sembarang orang. Yang diajak berdoa adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ini keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dialah orang yang paling tercinta, ya, lelaki yang paling dicintai oleh Nabi. Dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. "Wa minar rijal?" Lelaki yang paling kau cintai? Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dialah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, hartanya yang paling bermanfaat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'ani malun qad ma nafa'ani malu Abu Bakar." Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat bagiku qat, harta, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani, yang bermanfaat seperti malu Abu Bakar, seperti hartanya Abu Bakar. Abu Bakar bersedekah, mengeluarkan hartanya, ya, luar biasa, ya, di awal-awal Islam. Makanya ketika terjadi cekcok antara Abu Bakar dengan Umar, ya, Abu Bakar mengatakan, wawasani bimalihi, dia bantu aku dengan hartanya. Abu Bakar bantu aku dengan hartanya. Ketika Nabi menyampaikan hal ini di depan Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar pun menangis, ya. Ini antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian antara keistimewaan, ya, Abu Bakar, terjadinya proses hijrah dengan jasa keluarga Abu Bakar. Semua hijrah yang berjasa semua keluarga Abu Bakar. Lihat, perhatikan. Yang nemani Abu Bakar. Yang siapkan makanan Asma binti Abu Bakar. Yang siapkan onta Abu Bakar, ya. Abu Bakar. Hijrah dimulai dari rumah Abu Bakar. Hijrah dimulai dari rumah Abu Bakar. Kemudian yang menggembala kambing untuk menutup jejak adalah Amir bin Fuhairah, ya. Amir bin Fuhairah itu budak yang
dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Amir bin Fuhairah. Kemudian yang beri informasi terkini tentang Mekah adalah siapa? Adalah Abdullah bin Abi Bakar. Jadi semuanya berkaitan dengan Abu Bakar. Proses hijrah yang satu-satunya ini keistimewaan keluarga Abu Bakar tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain ya. Tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Kemudian juga yang diizinkan untuk bersedekah dengan seluruh hartanya. Abu Bakar. Ketika dalam suatu peperangan para Nabi SAW butuh harta, Nabi menyuruh orang untuk bersedekah. Fa'amara Nabi sadaqah, Rasulullah SAW menyuruh bersedekah. Maka Umar bin Khattab ingin bersaing dengan Abu Bakar. Maka Umar mendatangkan setengah hartanya. Faji'tu bi nisfi malihi, aku pun datang kepada Nabi, aku bawa setengah hartaku. Maka Rasulullah SAW bertanya, Ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka kata Umar, mislahu, aku sisakan seperti yang aku bawa sekarang ya Rasul. Itu setengah aku bawa untuk engkau, setengah aku sisakan untuk keluargaku. Abu Bakar datang, bimalihi kulli, Abu Bakar datang dan bawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisihkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Yang jadi perhatian di sini, Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya dan Nabi tidak protes. Lihat ketika seorang sahabat seperti Ka'ab bin Malik, ketika dia bertobat, dia mengatakan Rasulullah, inna min taubati, di antara taubatnya aku akan melepaskan diri seluruh hartaku untuk Allah. Kata Abu Bakar, kata Nabi, enggak, jangan. Jangan, ambil sebagian, jangan seluruhnya. Lihat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mensedekah seluruh hartanya, kata Nabi, jangan. Ya. Sepertiga aja, wasulus katsir, dan sepertiga sudah banyak. Ketika Abu Lubabah juga bertobat, dia ingin bersedekah seluruh hartanya, Rasulullah bilang enggak. Lihat Rasulullah, tapi Abu Bakar enggak apa-apa. Menunjukkan apa? Iman Abu Bakar sangat kuat. Ini tentu masih banyak, saya cuma yang hadir di kepala saya sekarang sekitar ini. Keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tentu masih banyak yang lain, tapi ini di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Demikian saja ikhwan dan akhwat, para jamaah Ma'had Babus Salam rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kisah selanjutnya di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.